Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pada podcast kita di weekend malam minggu ini, kita mengawali podcast kita dengan Ki Haji Muharor dan Ki Haji Ubaidillah Tamam, di mana di dalam pembahasan kita kali ini kita akan membedah satu topik yang tidak hanya mengguncang tradisi tapi juga menggugat kesadaran perbudakan nasab dan feodalisme Ba'alawi. Kemudian kita tidak sedang menyerang darah siapapun, yang kita bedah adalah sistem pikiran yang membuka umat kehilangan kemerdekaan rohaninya. Dalam tema pada hari ini adalah perbudakan nasab. Kiai Haji Muharor dan Kiai Haji Ubaidillah Tamam bongkar feodalisme Ba'alawi. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai Haji Muharor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ustaz. Insyaallah. Selamat datang di the podcast kita kali ini. Maka sudah hadir. Sudah berapa kali kita ngobrol, cuma waktu pakai belum sempat aja, alhamdulillah bisa mendarat di channel saya dan didampingi dengan Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji. Assalamualaikum Pak Kiai. Selamat siang. Nah, teman-teman semuanya, terkait video yang beredar beberapa hari yang lalu gitu kan, dalam ceramahnya Kiai Haji Muharor menyampaikan bahwasanya diperbudak oleh kiai itu mulia, diperbudak oleh nasab itu hina. Nah, konsep ini mengandung perbedaan fundamental. Yang satu menundukkan diri karena ilmu, kemudian yang lain karena garis keturunan. Nah, fenomena sosial menunjukkan banyak jamaah yang tunduk pada simbol darah tanpa pernah diuji keilmuannya. Baik, kita ke Kiai Muharor terlebih dahulu. Pak Kiai, kalau perbudakan kepada ilmu dianggap jalan barokah, tapi perbudakan kepada nasab dianggap hina, bagaimana membedakan antara hikmat spiritual dan penundukan psikisnya, Pak Kiai? Apakah Ba'alawi telah menjelma menjadi kelas feodal baru di tubuh Islam Nusantara atau seperti apa? Monggo Pak Kiai Muharor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharor Huduri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in. Di sini saya tidak menfatwakan atau mungkin memberikan istihad, bukan, tapi kita musyawarah bersama lah. Pada dasarnya perbudakan dalam keilmuan itu, kalau menurut dawuhnya Sayyidina Ali itu malah sebuah kewajiban, perbudakan dalam keilmuan. Tapi kalau perbudakan dalam pernasapan, ini yang bertentangan dengan aturan syariat. Karena pada dasarnya begini, apa itu Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini kan termasuk sabda Rasul itu ana Madinatul Ilm wa Ali Babua. Jadi aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah gerbangnya ilmu. Artinya keilmuan agama ini banyak yang dilewatkan oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman allamani harfan wahidan. Beliau mengatakan, aku adalah budaknya seseorang yang telah mengajari aku ilmu satu. Walaupun menyampaikan ilmu hanya satu huruf gitu. Itu bukti bahwasanya dalam keilmuan itu diperbolehkan seorang murid memperbudak dirinya ke guru. Itu boleh. Bukan kiai memperbudak murid loh ya. Tapi murid menjadikan dirinya budak kepada guru.
Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Tapi kalau dalam nasab, nah ini kalau dalam nasab itu nggak boleh, sebab ada sebuah perkataan ya, apa itu, laisal fata mayyakulu abi walakin al fata mayyakulu, mereka yang apa itu menyombong atau mengandalkan nasab-nasab mereka bukan, tapi mereka seorang pemuda adalah mereka yang berani menyodorkan ini loh saya gitu. Nah itu baru pemuda itu. Makanya apa itu kenapa kok nyampe iblis itu diusir oleh Allah, diusir dari surga? Itu alasannya yang nanti cuma satu. Karena iblis menyombongkan nasabnya. Iblis membanggakan silsilahnya. Sebagaimana Allah berfirman menggambarkan perkataannya iblis, ana khairun minhu khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih utama daripada Adam, khalaqtani minnar. Aku tercipta dari keturunan api, wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Itu bukti bahwasanya apa itu menyombongkan nasab itu tidak boleh dalam syariat. Itu bukti bahwasanya apa itu memperbudak diri dalam keilmuan itu boleh. Buktinya Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Bahkan ada sebuah hadis ya, Rasulullah pernah mengatakan aba'ukum salasah. Jadi pengabdian seseorang kepada orang lain itu yang paling tepat itu kepada tiga ini. Salasah. Alladzi waladak. Yang pertama pengabdian seorang anak kepada orang tua yang melahirkan. Nomor dua adalah walladzi allamak. Nomor dua adalah pengabdian seorang murid kepada orang yang mengajari ilmu kepada kita. Dan yang nomor tiga adalah walladzi nakahak ibnatah. Jadi nomor tiga adalah pengabdian seseorang kepada mertua yang dulu mertua itu menikahkan diri kita mendapatkan putrinya. Jadi pengabdian itu artinya kan menjadikan dirinya seorang budak gitu. Cuma ini dalam pandangan seorang santri kepada guru. Jadi seorang santri kepada guru memperbudak dirinya kepada guru itu nggak apa-apa dalam syariat. Nah ini yang nggak boleh ini kemudian apa itu hanya mengandalkan silsilah, hanya mengandalkan nasab, kemudian memperbudak orang lain. Nah ini nggak boleh, nggak boleh. Ya oke, silakan. Ya baik. Nah selama 80 tahun Indonesia merdeka Pak Kiai, ternyata belum sepenuhnya merdeka, artinya masih terjadi perbudakan di spiritual gitu kan, di mana di banyak daerah juga istilah Habib ini kan menimbulkan stratifikasi sosial di mana umat itu merasa lebih rendah. Nah ini menyerupai struktur feodalisme agama yang berpotensi menciptakan kasta baru. Padahal Islam datang untuk menghapus kasta Quraisy dan Jahiliyah. Nah pertanyaannya, apakah wajar Pak Kiai dalam Islam ada hierarki rohani berdasarkan darah, bukan ilmu dan amal? Dan kalau feodalisme spiritual ini dibiarkan, bukankah kita sedang menyaksikan kelahiran kembali sistem kasta dalam tubuh umat Islam sendiri? Atau mungkin seperti apa Pak Kiai? Iya. Jadi memang kalau kita mempelajari di Ta'limul Muta'alim ya, atau mungkin di Adabul Alim wal Muta'alim, atau mungkin di kitab-kitab akhlak tentang keberadaan murid kepada guru, memang ada akhlak bahwa seorang murid itu hormat kepada ilmunya guru, hormat kepada kemuliaan guru, juga hormat kepada anak-anaknya. Itu memang ada. Tapi kan di sini hanya sekedar penghormatan, memuliakan gitu. Bukan apa itu perbudakan gitu. Tapi fenomena yang terjadi di Indonesia ini yang saya amati dari kecil ya sampai sekarang ya. Sebabnya saya ini yang ngasih kan muhibin akut saya ini. Saya tersadarkan itu bukan karena nasihat orang, bukan karena tetisnya Kiai Imad, bukan karena siapa-siapa. Memang saya disadarkan oleh Allah dengan sendirinya. Saya itu totalitas menjadi keluar dari muhibin para habaib itu baru sekitar 1 tahun. Sebabnya 1 tahun yang lalu saya masih mengerahkan santri ke Solo untuk menghadiri Khol Solo itu. Membawa 600 santri untuk menghadiri Khol Solo. Jadi apa itu yang saya amati dari kecil sampai sekarang, memang yang dibahas oleh para kiai bahkan masyarakat selama ini ada kejahatan spiritual, yaitu kejahatan seseorang yang mengaku dirinya sebagai duriyah Rasul,
Di waktu itu kan seperti saya mengikuti dawuh-dawuhnya Romo Yai saya, mengikuti dawuh-dawuhnya abah saya yang mengatakan kita ini tidak cuma hormat kepada Rasulullah saja, tapi anak cucunya gitu. Dan kita ini punya pemikiran bahwa beliau-beliau itu cucunya Rasulullah. Makanya bagaimanapun akhlaknya tetap kita hormat. Bahkan saya sering nemuin Habib yang sambil mabuk-mabukan ketemu sama saya hormat, saya cium tangannya, minta uang, saya beri uang dan lain sebagainya. Saya layani semua. Karena punya pikiran seperti itu. Tapi setelah saya pelajari kitab-kitab nasab, kita pelajari duduk bareng dengan ulama-ulama yang membahas tentang manuskrip-manuskrip, kitab-kitab silsilah mereka yang bodong, yang jelas-jelas tidak apa itu, tidak dzurriyyah Rasul, sehingga kalau kita masih mempertahankan diri untuk menghormat kepada mereka, ya ini sebuah kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Jangankan yang ini anu loh, yang jelas-jelas mereka tidak dzurriyyah Rasul ya. Yang jelas-jelas min dzurriyyati Rasul seperti Kan'an semisal. Jelas-jelas Kan'an itu tidak cocok dengan aturan Allah dan Rasulnya dan lain sebagainya. Itu saja seumpamanya terjadi perang kita harus memerangi ya. Sebagaimana Rasulullah bersama dengan para sahabat memerangi Abu Jahal, Abu Lahab. Yang mereka itu padahal termasuk dzurriyyah Rasulullah kan, termasuk kan paman kan. Tapi kenyataannya mereka tidak cocok dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ini persis seperti yang terjadi pada para Habib yang dawir-dawir, yang minta-minta. Itu kan nggak cocok dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kalau di zaman Rasulullah itu nyampe mengangkat pedang loh untuk memerangi apa itu Abu Jahal, Abu Lahab loh. Apalagi zaman sekarang yang mereka juga keluar dari jalur seperti minta-minta, bahkan mereka itu tidur di rumah kiai, tidak sholat. Saya itu sering menemuin seperti itu, ada Habib minta-minta tidur, tidak mau sholat, tidak 1, 2, 3, banyak gitu. Ya, baik. Ya, Kalau status muhibin Pak Kiai juga sama, saya juga muhibin, cuma bukan akut. Alhamdulillah nggak sampai akut gitu ya. 2022 terakhir saya jadi muhibin lah. Akhirnya dengan tesis keimat saya mencari sumber-sumber literasi, alhamdulillah disadarkan dengan berbagai macam keilmuan. Baik, kita ke Ubed terlebih dahulu untuk menanggapi terlebih dahulu yang disampaikan oleh Kiai Muharrar dan sesuai dengan tema pada siang hari ini, perbudakan nasab yang dilakukan oleh Pak Alawi. Monggo Pak Kiai Ubed. Oke, terima kasih Mas Charlie. Yang saya hormati Kiai Haji Muharrar. Pertama-tama setelah bersyukur, berselawat salam dalam hati saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya terkait dengan refleksi Kiai Haji Muharrar yang luar biasa, amazing. Subhanallah, betul-betul refleksi yang mencerahkan dan membebaskan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Kiai Muharrar jangan dipahami secara harfiah, Mas Charlie. Itu adalah metafora. Artinya apa? Beliau dengan tegas mencerdaskan kepada umat agar kita itu bagaimana tidak diperbudak atas nama nasab, tetapi mau diperbudak atas nama keilmuan. Lah, kiai, ulama itu adalah simbol keilmuan. Yang mereka terang-terangan betul-betul concern totalitas dengan ilmu. Tetapi beberapa oknum, si Fulan dan bin Fulan, yang selalu mengatasnamakan nasab, itu betul-betul menjadikan ilmu dalam sandraan kenasaban. Dan itulah yang disebut kehendak kuasa atas nama nasab. Dan nasab itu adalah salah satu prinsip ideologis jahiliyah yang betul-betul ingin dibabat habis oleh Nabil Mustafa, Al-Mustaba, Al-Murtadha, Al-Muntaqa, Habibil Mahbub, Syafil Ilali, wa Mufarrijil Qurub, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Mas Erli. Oke, dalam perspektif refleksi Kiai Muharrar, saya ingin menguatkan dari dua sisi. Pertama sisi tekstual dan yang kedua sisi filosofis. Sisi tekstual secara normatif saya ambil dari beberapa syair, termasuk diantaranya syair Imam Syafi'i. Betul yang dikatakan Kiai Muharrar, diperbudak ilmu itu membebaskan dan mencerahkan, dan secara simbolik ada pada sosok kiai atau ulama yang tidak pernah menyampaikan dalam pemaparannya selain pada ilmu dan tidak menjeratkan ilmu pada sistem kenasaban. Tapi berbeda dengan yang
Fulan dari negeri Konoha tersebut. Hal yang menarik dan itu menjadi hasanah kita sebenarnya. Pertama, faman lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayatih. Barang siapa yang tidak pernah merasa pahitnya menuntut ilmu meski 1 jam, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Syair yang kedua, al ilmu khairun minal mal, fal ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik dari harta, karena ilmu menjagamu, sementara kamu menjaga harta. Yang menarik lagi, al ilmu yazdadu bil infaq wal malu yanqusu. Ilmu bertambah dengan cara dibagikan, sedangkan harta berkurang. Ada syair lagi, al ilmu misbahul aqli wa yanbu'u al fadla. Ilmu adalah obor akal dan sumber keutamaan. Ada teks Arab yang juga menarik. Al ilmu, syair ini mas, syair ini. Al ilmu qatilul jahli wa muksibun nubli. Ilmu adalah pembunuh kebodohan dan menggapai kemuliaan. Yang terakhir, tekstual dari seluruh syair yang saya baca ini adalah al ilmu afdalu khalafin wal amalu bihi afdalu syarafin. Ilmu adalah warisan terbaik dan mengamalkannya adalah kemuliaan yang sempurna. Ini alasan normatif, meski saya ambil dari beberapa syair, tetapi menggambarkan betapa ilmu itu patut untuk menjadi raja kita, sehingga akan mengarahkan kepada kita untuk arah kepada ketakwaan, kepada ta'alluq kepada Allah, mukasyafah, muhadharah kepada Allah, dan mahabbah kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Tanpa ilmu kita sulit untuk ke sana. Tetapi yang menjadi persoalan ketika itu harus didistorsi atau dijerat dengan sistem kenasaban, maka ilmu yang akan mengarah kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, itu akan berbelok menjadi terdistorsi. Itulah mengapa perbudakan atas nama nasab, meskipun di situ dibungkus dengan ilmu, harus dihindari. Perbudakan di hadapan ilmu pengetahuan yang mengarahkan kepada kemuliaan bila ilmi wa tuqa, itu sesuatu yang memang harus kita cari. Karena ada beberapa dasar filosofis, mas, mengapa kita rela jadi budak ilmu, dalam tanda kutip. Itu ilmu adalah pengetahuan yang membawa kebebasan berpikir. Dengan ilmu, seseorang tidak akan mudah dipengaruhi oleh dogma, tahayul, atau informasi yang salah. Mereka menjadi lebih kritis dan mampu berpikir mandiri. Termasuk juga ilmu itu bisa membuat kebebasan dan dari ketidaktahuan. Saya jadi teringat oleh seorang filosof. Ya, kadang-kadang kita merujuk seorang filosof juga, mengambil hikmah, tidak apa-apa. Dari Frederick Douglass, seorang tokoh anti perbudakan, pernah mengatakan bahwa pengetahuan membuat seseorang tidak layak untuk menjadi budak. Pengetahuan memberdayakan seseorang untuk memahami ketidakadilan dan menuntut haknya. Pengetahuan mendorong kemajuan. Hikmah dari ilmu, kemajuan diri, terus belajar membuat seseorang tidak stagnan dan selalu berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Ia dapat membantunya dan mengatasi kelemahan dan ketakutan dalam dirinya. Inilah hikmah dari keilmuan, mas. Kemajuan masyarakat, individu yang tercerahkan oleh ilmu dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Termasuk juga rezim atau individu yang ingin mempertahankan kekuasaan atas nama nasab, seringkali berusaha membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan pendidikan. Inilah mengapa kita tidak boleh diperbudak oleh nasab. Dan siapapun yang mengajarkan ilmu Allah atas nama kenasaban harus kita lawan. Karena itu bagian daripada tradisi jahiliyah yang ingin dihentikan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan itulah hakikat kenabian, profetik. Itu adalah membebaskan dan mencerahkan. Sebagai warasatul anbiya memang harus membebaskan dan mencerahkan.
Ada hal menarik, pengetahuan itu memupuk kerendahan hati. Ini menarik, Mas. Menyadari keterbatasan. Semakin banyak seorang belajar, maka semakin menyadari betapa luasnya lautan ilmu yang belum ia ketahui. Ia menumbuhkan kerendahan hati dan menghilangkan kesombongan. Coba, karena nasab mereka yang diandalkan kesombongan, framing. Menjawab ilmu tidak dengan ilmu. Menjawab tesis, tapi dengan framing dan keangkuhan. Menjawab pernyataan Kiai Muharrar, seperti yang telah kita podcastkan hari ini, bukan dengan ilmu, tapi mungkin dengan keangkuhan. Padahal refleksi Kiai Muharrar, diperbudak Habib no, tapi diperbudak Kiai ulama yes. Kalau saya bahasakan itu kan sesuatu yang menarik menurut saya. Karena ulama Kiai adalah simbol ilmu. Habib selama ini simbol kenasaban. Karenanya kalau Habib ingin dalam tanda kutip bertobat, dalam konteks dakwah sebagai warasatul anbiya, hentikan sistem kenasaban itu, masuk dalam wilayah keilmuan. Termasuk fenomena kehadiran Habib Umar, jangan menjadi glorifikasi kenasaban. Silahkan, simpatik menerima apa yang disampaikan oleh Habib Umar, tapi dari perspektif keilmuan, bukan untuk mengabsahkan kenasaban. Karena kalau kehadiran Habib Umar terus kemudian untuk melegitimasi kenasaban, itu adalah distorsi keilmuan. Tapi kalau mengambil titik keilmuan dari apa yang disampaikan Habib Umar, nggak apa-apa. Banyak hikmahnya, saya sendiri melihat itu. Tapi kalau kemudian untuk mengglorifikasi kenasaban, ini menjadi persoalan. Jadi kedatangan Habib Umar tetap saja posisi nasab Ba'alwi tetap saja sama sesuai dengan tesis Kiai Mat atau sesuai dengan apa yang telah diteliti oleh Kiai Muharrar dan pengalaman langsung Kiai Muharrar. Kemudian ada hal yang menarik, ilmu, dengan kita belajar pada ilmu, bukan malah menjadi kerdil, tapi malah terbuka terhadap ide baru. Orang yang berilmu cenderung lebih terbuka terhadap konsep dan gagasan baru, karena mereka tidak terbelenggu oleh prasangka. Pengetahuan membentuk karakter, ini menarik, dasar filosofis mengapa kita boleh diperbudak oleh ilmu. Karena pengetahuan itu membentuk karakter yang positif, disiplin diri. Proses mendalami ilmu membutuhkan dedikasi, ketekunan, dan disiplin. Sifat-sifat ini pada akhirnya membentuk karakter yang sangat kuat. Selain itu, pengetahuan sebagai kompas moral. Ilmu dapat membantu seseorang untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan, sehingga membimbingnya dalam bertindak. Jadi, simpulannya, pada intinya, menjadi budak ilmu berarti mengabdikan diri pada proses belajar seumur hidup. Ini adalah bentuk pengabdian yang positif, karena tidak membelenggu, melainkan membebaskan dan memberdayakan. Dengan terus belajar, seseorang dapat membebaskan diri dari ketidaktahuan, memajukan diri dan masyarakat, serta membentuk karakter yang mulia. Itulah mengapa saya mengapresiasi pernyataan Kiai Muharrar, karena memang ada perspektif tekstual yang bisa dipertanggungjawabkan dari beberapa syair yang saya baca tadi, dan juga perspektif filosofis yang tadi saya sampaikan. Demikian Mas Terli, terima kasih. Ya, baik. Kita ke Kiai Muharrar. Iya. Pak Kiai, dalam studi kasus ya, yang kita sering bahas dan juga kita sering analisa tentang manipulasi emosional dan khulutus kesucian. Nah, umat kan sering dipaksa diam demi adab saat Habib berbicara, meski isi ceramahnya dangkal atau bahkan kontradiktif. Fenomena ini adalah bentuk emosional blackmail atau membungkam kritik dengan dalil jangan kurang ajar kepada Dzurriyyah. Sehingga keilmuan pun tidak akan bisa membendungnya ketika sudah berbasis manipulasi emosional dan kekultusan yang suci. Nah, bagaimana menurut Pak Kiai Muharrar tentang adab yang dipakai sebagai tameng untuk membungkam nalar? Apakah ini bentuk manipulasi emosional atas nama kesucian nasab atau mungkin seperti apa Pak Kiai pandangannya? Monggo Pak Kiai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara pandang kita itu ke Allah dan Rasulnya ya. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Jadi cara pandang kita itu ke Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah berbicara tentang itu? Tentu Rasulullah lah yang paham apa yang dikehendaki oleh Allah. Rasulullah itu pernah dawuh begini,
seumpama Fatimah mencuri, tentu kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya orang itu nggak boleh berfanatik dengan nasab itu. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Ini adalah Fatimah yang jelas-jelas, Sayyidatina Fatimah tidak jelas putrinya Rasulullah. Yang tidak ada manipulasi, tidak ada penipuan tentang nasab ya. Ini salah saja tetap kita salahkan gitu. Apalagi yang Ba'alwi jelas-jelas ini adalah tidak ada manuskrip, tidak ada kitab, tidak ada tanda-tanda dogiron wabatinan yang sinkron dengan Rasulullah. Apalagi seperti itu yang Fatimah, Sayyidatina Fatimah yang jelas-jelas putri Rasulullah aja, Rasulullah mengatakan apabila mencuri dipotong tangannya gitu. Itu bukti bahwasanya kemuliaan orang itu bukan terletak pada apa silsilah gitu. Sebagaimana apa itu Allah menyindir kepada Nabi Nuh di waktu Nabi Nuh berdoa minta diselamatkan putranya Kan'an, tapi apa kata Allah? Innahu ghairu amalin sholih gitu. Nabi Nuh itu tidak keluargamu, laisa min ahlik. Wa innahu tidak termasuk keluargamu dan tidak termasuk amal sholih, tidak termasuk orang yang baik. Di sini ulama mentafsiri makna daripada sholih adalah beragama Islam. Artinya apa itu nasab seseorang kalau tidak didasari dengan ketakwaan, tidak didasari dengan akhlak yang baik, ucapan yang baik, itu secara otomatis terputus itu, secara otomatis itu. Sehingga kalau ada orang terlalu membangga-banggakan nasabnya dan lain sebagainya, apalagi nyampe mereka memperbudak gitu loh, dengan dalih mereka itu dzurriyyah Rasul. Padahal seumpamanya toh beliau positif, silsilahnya benar, ini sebuah kesalahan besar loh. Apalagi nyampe Ba'alwi itu juga jelas dari dari abad ke-4 nyampe abad ke-8 itu tidak terkonfirmasi kenasabannya gitu. Sehingga mereka memperbudak orang Indonesia, memperbudak pribumi, itu adalah sebuah kejahatan yang besar, itu kejahatan spiritual itu. Makanya kalau menurut saya itu termasuk dosa gitu. Karena kenasaban mereka yang nggak jelas, seumpamanya atau jelas melakukan seperti itu sebuah kesalahan. Dulu Rasulullah pernah mengatakan la fadla lil arabi alal ajami wala lil ajami alal arabi kan. Tapi ketakwaan kan, walakin bitakwa kan, itu jelas itu bahwasanya kemuliaan orang atau pengabdian orang kepada seseorang itu karena solihnya, karena ilmunya dan lain sebagainya, bukan karena nasabnya. Sehingga seperti yang terjadi pada di Indonesia ini ya, ini namanya perbudakan, ya, ini namanya haram menurut saya. Wong Rasulullah dulu itu menggembur-gemburkan melarang orang minta-minta, ya kan? Bahkan ada seorang sahabat datang ke tempat Rasul, minta sesuatu diberi, minta lagi diberi, minta lagi, kemudian Rasulullah mengatakan menyindir kepada orang itu, kelak orang yang hidupnya minta-minta akan dibangunkan oleh Allah, sedangkan wajah mereka tidak ada daging. Ini Rasulullah punya akhlak menyindir kepada orang yang pekerjaannya minta-minta. Kemudian mereka yang mengklaim dirinya dzurriyyah Rasul, pekerjaannya minta-minta. Gimana coba? Kalau benar-benar mereka dari Rasulullah, aku yakin juga seperti Rasulullah. Karena Rasulullah ajwadan nas, Rasulullah itu dermawannya manusia. Nyampe di Al-Quran itu Allah berfirman, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Kanjeng Nabi itu terhadap orang mukmin itu ra'ufur rahim, ya kan, dermawan dan sayangnya luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya dzurriyyah Rasul tapi mereka bakhil, jangankan mereka yang Habib-habib yang yang awam-awam loh. Wong Habib-habib yang dari Timur Tengah, dari Yaman ke Indonesia kadang-kadang dalam rangka untuk cari uang. Kalau memang benar-benar tidak untuk mencari uang, aku yakin mereka datang dari Yaman atau dari mana saja, datang ke Indonesia, bawa 10 triliun untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia. Untuk menyelesaikan hutang-hutang masyarakat, bedah rumah, untuk memberikan yang terbaik. Lebih-lebih mempunyai sifat rohim. Rohim itu sayangnya kepada umat luar biasa. Wong ini baru dikatakan nasab mereka nggak nyambung saja marahnya besar. Di mana letak silsilah mereka ke Rasulullah? Ini nggak masuk akal. Kalau memang benar-benar dzurriyyah Rasul, pasti jiwa pemaafannya tinggi dan mereka tidak akan mengaku-ngaku. Karena sesungguhnya kemuliaan orang itu ya di ketakwaan. Nah, ketakwaan orang itu harus berdasarkan dengan keilmuan.
Makanya di Al-Quran Allah berfirman, innama yasallaha min ibadihil ulama gitu. Itu bukti bahwasanya letak ketakwaan orang itu ya terlihat ketakutan seseorang. Ya, ketakutan seseorang itu ya di keulamaan. Artinya mereka yang punya ilmu lah yang yang berhak untuk diabdikan oleh para santri kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tadi. Beliau mengatakan ana abduman alamani harfan wahidan. Insya'a ba'a wa insya'a istaroko gitu. Aku adalah budaknya seseorang yang mengajari ilmu kepada aku. Apabila guruku menghendaki untuk dijual, aku siap dijual. Apabila guruku menghendaki untuk dimerdekakan, saya juga siap dimerdekakan. Itu bukti bahwasanya perbudakan yang boleh adalah perbudakan seorang santri kepada gurunya. Itu benar. Tapi kalau perbudakan seseorang karena nasabnya, lah ini apalagi nasabnya mereka yang nasab bodong, nasabnya yang nggak benar gitu. Oke. Baik. Ini mohon dikoreksi Pak Kiai ya. Ini agak sedikit lebih tajam dan lebih kritis. Studi kasus terkait ekonomi, sedekah, dan kekuasaan. Nah, Kiai Muharrar dalam videonya menyentil soal sedekah ke guru. Tapi banyak juga jamaah yang diperas lewat narasi sedekah ke Habib agar mendapatkan syafaat. Dulu ketika saya menyelidiki BIN pun juga pernah mendapatkan pernyataan seperti itu, bahwasanya sedekah kepada Habib agar mendapatkan syafaat, gitu kan. Nah, fenomena ini mengubah spiritualitas menjadi ekonomi simbolik, Pak Kiai. Semakin besar sedekah, semakin dekat dengan syafaat. Nah, pertanyaannya, apakah sistem ekonomi melalui berkah lewat nasab ini bukan bentuk komersialisasi spiritual terselubung, Pak Kiai? Dan bagaimana pandangan pesantren terhadap praktik seperti ini? Masihkah itu ibadah atau sudah jadi bisnis iman? Monggo, Pak Kiai. Iya. Kalau menurut saya itu bagian daripada maksiat. Kenapa kok maksiat? Karena yang pertama kita sudah mengetahui ya kalau Habib itu adalah tidak min dzurriyyati Rasul. Kemudian mereka melakukan kejahatan spiritual berbentuk minta-minta kepada umat. Sementara kita ini kan udah tahu toh kalau mereka itu tidak min dzurriyyati Rasul. Kalau sudah tahu tidak min dzurriyyati Rasul, apalagi mereka itu hanya untuk kekayaan sendiri, hanya untuk memupuk golongan mereka sendiri atau mencari keuntungan sendiri, ya kan? Artinya kita ini memberi mereka itu sama saja mendukung kemaksiatan. Dulu itu di waktu saya belum punya pemahaman ini, ada Habib minta, tetap tak beri. Alasan saya husnudon. Tapi setelah tahu bahwa itu adalah tidak dzurriyyah Rasul, saya berhentikan total. Karena saya memberi Habib saat ini, berarti saya mendukung kemaksiatan Habib. Yang Habib itu jelas-jelas tidak min dzurriyyati Rasul. Jangankan yang tidak dzurriyyah Rasul ya, yang jelas-jelas min dzurriyyati Rasul, kalau permintaannya nggak benar, itu juga salah. Makanya Imam Ghazali di dalam karya tulisnya, beliau mengatakan orang minta-minta yang tidak karena darurat, itu hukumnya haram. Kenapa kok haram? Karena orang yang minta itu secara otomatis sama saja mereka ngerampok secara halus. Karena mintanya adalah paksaan. Itu satu. Nomor dua, seumpamanya yang diminta itu tidak memberi, itu sama saja mereka memberi label bakhil. Nah, orang memberi label bakhil kepada seseorang, ini termasuk jelek-jelekin orang. Itu kalau menurut Imam Ghazali seperti itu. Sehingga kalau di Indonesia ini sudah jelas-jelas Habib tidak min dzurriyyati Rasul, kemudian mereka minta-minta kepada kita atas dasar min dzurriyyati Rasul, padahal kita udah tahu, maka kita memberi Habib itu hukumnya haram. Karena kita sama saja mendukung kemaksiatannya Habib atas permintaan yang menyandarkan sebuah nasab yang nggak benar. Gitu. Oke. Ya, baik. Kita ke Kiai Ubed untuk kita tanya aja kepada Kiai Ubed. Nah, Pak Kiai, Kiai Muharrar menutup ceramahnya dengan kalimat bahwa santri harus tetap menjadi santri. Artinya tetap mencari ilmu tanpa menjadi budak siapapun. Spirit ini sejalan dengan pesan tauhid, tidak tunduk kepada simbol selain Allah. Nah, pertanyaannya, apa bentuk kemerdekaan spiritual yang bisa diajarkan kepada umat hari ini agar tidak lagi tertipu oleh simbol, gelar, dan darah suci?
dan bagaimana menanamkan keberanian berpikir tanpa kehilangan adab. Monggo Pak Kak Ubed. Prinsip spiritualitasnya sangat jelas, Mas, terkait dengan ilmu seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Muharrar tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang pertama. Yang kedua, yu'til hikmata man yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Teks yang ketiga, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, al-ayah. Kemudian yang terakhir, ada teks yang menarik, prinsip spiritualitas sampai kepada puncak ketauhidan. Luar biasa, rahasia atau mazhah ilmu itu, Mas. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Ini prinsip spiritualitasnya, Mas, dan bisa dilacak semuanya lewat Fathur Rahman atau di beberapa taklim. Teks kewahyuan ini sangat mudah kita jumpai, dan ada pertanyaan menarik, Mas, sebenarnya. Ini saya baca ini di penonton Charlie Channel ini. Saya ingin tanya sama Kiai Muharrar dan Yai Ubaidillah, dengan adanya bayinah dan qarinah bahwa Pak Alwi bukan zuriyah Nabi, mengabdi pada mereka dan membenarkan mereka adalah dosa. Apakah pendapat saya benar? Nah, ini kalau tentang dosa atau tidak nanti Kiai Muharrar yang menjawab. Kalau saya, ketidaktahuan itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman akan menimbulkan konflik. Konflik akan menimbulkan pertumpahan darah, pembunuhan, dan itu akan mengakibatkan seseorang masuk ke dalam neraka. Kalau dilihat dari perspektif ketidaktahuan yang akan menjalar pada konteks-konteks yang negatif yang saya sebutkan ini tadi, itu sangat mudarat, sangat berbahaya. Orang hidup tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Tentu sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Kalau nasab itu perspektif historis, maka pendekatannya ya pendekatan historis. Jangan pakai kaidah nasab dengan kaidah tauhid, dengan kaidah yang lain. Nasab itu historis, kaidahnya harus kaidah historis. Metodologi, teorinya juga harus historis, bukan teori atau metode yang di sana dikaitkan dengan kaidah-kaidah ketauhidan, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih. Jangan. Nanti malah dulu. Jadi kalau ingin bicara tauhid, ya konsep ketauhidan yang menjadi dasar prinsip ketauhidan. Kalau mau bicara ilmu tasawuf, ya konsep tasawuf yang akan menjadi prinsip ketasawufan. Kalau akan bicara tentang ilmu fikih, ya konsep ilmu fikih, usul fikih, kaidah fikih yang akan menjadi prinsip fiqh oriented seseorang. Kalau ingin bicara tentang nasab, ya historisitas, perspektif historis, fakta historis. Kalau kita keluar dari real ini semuanya, berarti ada distorsi, akan ada pembelokan, dan itu tidak clear, tidak jernih. Dan itu keluar dari pengetahuan. Kalau orang keluar dari pengetahuan, pasti akan menimbulkan kesalahpahaman. Munculnya framing, ujaran kebencian, hoax, dan lain sebagainya. Ingat, saya ingin mendidik kepada para santri. Biar sekali-kali santri itu mencoba berpikir dari luar lane. Kita perlu berpikir 3 hal yang membuat kita kuat dalam berargumentasi. Pertama, kita harus berpikir secara positivistik. Tetapi tidak selamanya positivistik itu benar. Maka kadang kita harus berpikir konstruktif. Tetapi juga tidak selamanya kita menggantungkan konstruktivitas. Kadang juga kita harus berpikir secara kritis.
3 hal ini kalau kita pegang, maka kita akan menjadi orang yang memiliki argumentasi yang sangat kuat. Karena argumentasi yang kuat itu harus dibangun dari diri sendiri, baru dikonfrontirkan kepada yang lain. Selama 3 hal ini belum kita pegang, berdebat dengan siapapun akan kalah. Nah, makanya saya pengen santri-santri itu memiliki perspektif yang positivistik, konstruktif, dan kritis. Dan itu semua dibangun atas dasar normativitas tradisi Hasanah At-Turos dari Hasanah Pesantren. Kalau ini terbentuk dalam mindset atau paradigma santri, maka akan menjadi santri yang bisa mengawal relativitas ilmu pengetahuan. Selama santri tidak mulai dari sini, maka santri akan ditertawakan banyak orang. Maukah kita ditertawakan banyak orang sebagai santri? Jangan. Kita sebagai santri harus semakin elegan, membangun kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan, memasuki universalitas, dan mengawal relativitas ilmu pengetahuan. Karena hakikat ilmu itu adalah united of senses, al-ulum al-wahda, kesatuan ilmu. Ilmu itu semuanya sumbernya dari Allah. Makanya harus kita terjemahkan sesuai dengan konsep koridor yang sudah diatur oleh Allah. Dan jangan ragu, semua yang berhubungan dengan ilmu itu adalah bersumber dari Allah. Semua yang berhubungan dengan kebenaran itu adalah bersumber dari Allah. Tetapi itu semua tidak akan kita petik, tidak akan kita gapai tanpa ilmu, dan ilmu. Menarik apa yang dinyatakan oleh Kiai Muharrar, maka saya senang untuk podcast dengan Kiai Muharrar ini, karena saya kira apa yang direfleksikan Kiai Muharrar itu adalah mutiara untuk kita semua, Mas Herli. Terima kasih. Baik, ini kan ada pertanyaan dari ini Pak Kiai Muharrar ya, dari subscriber saya. Ini sangat aktif sekali, Roni Fatahillah, setiap kali live selalu hadir ya. Jadi kita akan menjawab dulu. Saya ingin tanya sama Kiai Muharrar dan Kiai Ubed, tadi Kiai Ubed sudah menjawabnya. Nah ini sekarang kepada Kiai Muharrar. Dengan adanya Bayinah dan Qorinah bahwa Ba'alawi bukan zuriat Nabi, mengabdi pada mereka dan membenarkan mereka adalah dosa. Apakah pendapat saya benar? Monggo Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita udah tahu bahwa Habib itu adalah tidak dzurriyyah Rasul dengan korinah-korinah yang ada, bukti-bukti yang ada, ya kan? Sementara mereka masih ngeyel, memosisikan dirinya Habib. Kemudian kita masih tetap mengabdi kepada mereka, menjadikan diri kita budak kepada mereka. Maka kita haram, dosa. Kenapa dosa? Karena i'anah bil maksiat adalah maksiatun. Jadi menolong kemaksiatan itu adalah maksiat. Jadi mereka kan ada sebuah pengakuan yang nggak benar. Pengakuan yang nggak benar, banyak ulama yang mengatakan bahwa Ba'alawi tidak dzurriyyah Rasul. Kita memperbudak diri gitu, memperbudak diri. Seakan-akan mereka itu adalah dzurriyyah Rasul. Padahal jelas gitu. Makanya itu nggak boleh itu, nggak boleh, kecuali ya, hanya sekedar bantu. Hanya sekedar bantu, mungkin belikan rokok, belikan nggak masalah. Ini ada sebuah kejahatan. Ada sebuah kejahatan yang mereka itu memang dalam mereka untuk mencari keuntungan duniawi. Yang jelas kan seperti itu. Makanya mereka nggak mau mereka mempertahankan diri supaya nasabnya itu tidak rungkat. Kenapa mereka mempertahankan diri? Karena supaya mereka ada posisi di tengah umat dan mendapatkan keuntungan duniawi. Nah ini, kalau sudah jelas-jelas seperti itu, maka kita memberi mereka sedekah kepada mereka, membantu mereka, haram dosa. Karena kita adalah termasuk orang yang berbuat maksiat. Itu persis seperti ini. Ada seorang imam, lalu sholat dengan seorang makmum, 2 makmum. Imamnya ini bawa tembelek lincung, itu kotoran ayam itu. Lalu 2 orang ini kan husnudon, sah kan? Mengira itu coklat, itu sah. Tapi kalau salah satu di antara 2 orang ini, jadi muhibinnya ini meneliti, setelah diliti cemblek lincung, lalu orang ini diingatkan. Loh, sudah diingatkan masih tetap makmum, maka sholatnya ini akan batal. Apabila mereka sholat itu batal, maka tidak cuma batal saja, mereka dosa. Karena mereka termasuk at-tala'ub bil ibadah. Orang bermain dolanan ibadah itu hukumnya haram gitu. Begitu juga tentang orang yang mengklaim dirinya dzurriyyah Rasul, padahal tidak. Tidak ada bukti yang jelas mereka dzurriyyah Rasul. Kemudian kita masih husnudon, padahal sudah wujudu dalil. Jadi husnudon ba'da wujudu dalil itu layasiku, tidak sah itu.
Makanya apabila kita memperbudak diri kepada mereka, memberi sesuatu kepada mereka atas nama dzurriyyah Rasul, maka bagian daripada dosa. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir sekaligus kolaboratif yang nanti bisa dijawab oleh Kiai Muharrar dan Kiai Ubed ya. Iya. Kiai Muharrar dalam ceramah Pak Kiai yang viral, Pak Kiai mengatakan bahwa diperbudak oleh Kiai itu mulia, tapi diperbudak oleh Kabib Ba'alawi itu hina. Artinya pengabdian kepada ilmu memerdekakan, sedangkan pengabdian kepada nasab memperbudak. Nah, sementara Kiai Ubed sering menegaskan bahwa krisis terbesar umat hari ini bukan pada akidah, tapi pada cara berpikir. Karena banyak yang mencintai simbol lebih daripada substansinya. Jadi saya ingin menggabungkan pandangan Pak Kiai Ubed dengan Pak Kiai Muharrar dalam satu pertanyaan besar. Apakah umat Islam hari ini sedang berada di antara dua bentuk perbudakan spiritual? Perbudakan terhadap Habib yang memanipulasi nasab, dan perbudakan terhadap guru agama yang menyalahgunakan ilmu. Kalau iya, bagaimana membedakan antara takzim yang benar dengan tunduk membuta? Dan bagaimana umat bisa membebaskan diri bukan dari Habib atau dari Kiai, tapi dari sistem pikiran yang menjadikan manusia sebagai Tuhan kecil di atas umat? Mungkin Kiai Muharrar terlebih dahulu, sekaligus nanti Kiai Ubed sebagai penutupnya. Monggo Pak Kiai Muharrar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir ya, itu perbudakan itu adalah perbudakan santri kepada guru, bukan guru yang memperbudak santri. Bukan guru yang memperbudak santri ya. Jadi statement saya dari awal tadi yang merujuk ke dawuhnya Sayyidina Ali yang beliau mengatakan insya'a ba'a wa insya'a istaroko. Itu bukti bahwasanya perbudakan itu adalah pengabdian seorang santri kepada guru, bukan guru memperbudak santri. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin, Allah berfirman, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutlah kamu semua man kepada Rasulullah, kepada seorang Rasul, kepada seorang Nabi. Berhubung Nabi Rasul kan sudah wafat, tentu mana daripada man ini adalah warasatul anbiya, yaitu para ulama. Ittabi'u, ikutlah kamu semua man kepada seorang ulama la yas'alukum ajro, yang tidak minta upah. Ini mana daripada minta upah ini adalah seorang kiai yang tidak memperbudak murid. Wahum mutadun, kiai-kiai yang tidak pernah memperbudak murid ini adalah kiai-kiai yang mendapatkan hidayah. Jadi cara pandang saya itu bukan kiai memperbudak santri, bukan, tapi santri yang memperbudak dirinya untuk kiainya gitu loh. Nah itu yang dalam syariat itu boleh. Makanya di dalam ayat lain di surat Al-Baqarah kalau nggak salah, Allah berfirman, wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan pernah kau menjual ayat-ayatku samanan qalilah. Di sini ini bukti bahwasanya seorang kiai jangan pernah memperbudak murid. Karena memperbudak murid itu dalam syariat nggak boleh. Kenyataannya Rasulullah juga gitu. Dulu Rasulullah tidak pernah memperbudak sahabat. Rasulullah ke pasar itu ya belanja sendiri, membawa barang pembeliannya juga dibawa sendiri. Nyampe ada seorang sahabat yang menghampirinya, ya Rasulullah, saya bawakan ya Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan orang yang punya barang berhak untuk membawanya. Jadi cara pandang saya ini, seorang santri yang mengabdikan kepada kiai itu boleh. Tapi kalau kiai yang memperbudak kepada santri, nah itu saya belum menemukan gitu. Belum menemukan dalil yang memperboleh seperti cara pandang Romayai Ubedillah tadi. Adapun tentang Habib, kalau Habib ini jelas, mereka Habib-Habib yang ada di Indonesia ini jelas tidak dzurriyyah Rasul. Baru dipandang istilahnya saja salah kok. Habib itu nama apa? Nama khas Rasulullah, tidak boleh disandang oleh siapapun. No. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam Zubatnya, beliau mengatakan faddalahu ala jami'i man siwah wa huwa syafi'u wal habibu lil ilah. Dialah Allah yang telah memuliakan baginda Rasul. Mulianya baginda Rasul mengalahkan semua manusia. Dari awal zaman Nabi Adam ila yaumil kiamat. Fahuwa syafi'u, dan dialah Rasulullah yang memberikan syafaat, lebih-lebih syafaatul udma, wal habibu dan al habib. Jadi Rasulullah ini adalah al habib. Kalau Habib-Habib di Indonesia ini masyarakat kalau manggil itu habaib. Habaib ini istilah yang jelas salah ini.
Aku yakin ini yang mentakdirkan Allah. Itu bukti bahwasanya habaib di Indonesia ini salah. Karena habaib ini jamak taksirnya atau sigot mudhal jumu'nya dari lafadz habib yang mu'annas. Jadi habaib itu artinya beberapa perempuan yang mencintai atau dicintai. Tapi kalau lelaki jamak taksirnya bukan habaib tapi ahbab atau akhibah atau akhibah gitu. Itu istilahnya saja sudah salah. Artinya Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa habib yang di Indonesia ini nggak benar gitu. Keturunan Rasulullah yang lewat Sayyidina Hasan namanya Sayyid, yang lewat keturunannya Sayyidina Husain namanya Syarif. Ini udah jelas kalau habib itu ya lakop atau julukannya baginda Rasul saja, selain itu ya tidak benar gitu. Makanya dengan istilah ini saja habib di Indonesia itu nggak benar. Ini tanpa meneliti tanpa meneliti ucapan yang seperti itu, perbuatan yang seperti itu, bahkan kedermawanannya juga kurang, jiwa sayangnya kepada umat juga kurang ya. Jadi kalau kita mengabdikan diri kepada habib yang jelas-jelas tidak dari Rasul, itu justru bagian daripada kejahatan dan itu hukumnya haram karena kita menolong kemaksiatan. Makanya sekarang ini saya ijtihad, saya punya penelitian bahwa mentransferi habib-habib yang masih mengaku sebagai dari Rasul hukumnya haram karena itu adalah menolong kemaksiatan. Kecuali kalau mereka tidak menyandarkan duriah Rasul. Makanya kalau saya ada habib ngebel ke saya minta uang, saya tanya, Bib, kamu duriah Rasul enggak? Kalau mereka mengatakan iya duriah Rasul, tidak mau transfer saya. Tapi kalau Bib duriah Rasul enggak? Tidak Ustadz, langsung saya transfer. Oke. Ya, baik, ke Ubed untuk menanggapi sekaligus penutup pada podcast kita siang hari ini. Monggo Pak Ubed. Intinya Ustadz, intinya perkataan saya itu perbudakan habib ke muhibbin itu ya sebuah kesalahan yang besar. Perbudakannya seorang kiai kepada santri juga kesalahan yang besar. Yang benar itu adalah pengabdian santri kepada kiai. Yang saya temukan keilmuannya di situ. Jadi belum pernah menemukan seorang kiai yang memperbudak santri, belum pernah menemukan. Walaupun ada sebuah kisah Syekh Abdul Qadir Jilani makan ingkung, makan ayam, kemudian tulang belulangnya diberikan kepada santri. Tapi itu tidak bisa dikatakan perbudakan. Oke, silakan. Ya, baik. Baik. Halo. Ya, monggo Pak Kiai. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Diarahkan kemanapun terkait dengan ilmu, relasinya dengan teks budak, itu selama dimaknai secara metafora itu tidak apa-apa karena memang sangat metaforik itu Mas, bukan makna harfiah. Dan ada beberapa hal penting sebagai closing statement saya, manfaat ilmu bagi kehidupan itu adalah menerangi jalan hidup, membuka kesempatan, senjata terkuat, kekayaan yang tidak habis, membentuk karakter, ilmu sebagai ibadah dan kewajiban. Nah, pesan dan motivasi Mas sebagai penutup, jangan pernah berhenti belajar. Ambil pelajaran dari kegagalan, ubah diri menjadi lebih baik, dan yang terakhir ilmu memberdayakan. Terima kasih Mas Erli. Itu aja Mas. Ya, baik. Kesimpulan pada kita siang hari ini bahwasanya mungkinlah garis larus yang selama ini tadi bahas bahwa perbudakan spiritual bisa lahir dari cinta yang salah arah. Saat cinta kepada guru berubah menjadi ketakutan untuk berpikir. Namun saat cinta kepada Habib berubah menjadi rasa wajib yang harus tunduk. Disitulah kebenaran rohani mati pelan-pelan. Maka mungkin tugas kita bukan melawan Habib atau melawan pesantren, tapi melawan segala bentuk sistem yang membuat manusia takut berpikir atas nama adab. Baik, terima kasih Pak Kiai Muharrar dan Kiai Ubed yang sudah memberikan penjelasannya sangat jelas terkait statementnya Kiai Haji Muharrar sehingga kita bisa memahami arti daripada ceramah Kiai Haji Muharrar. Terima kasih teman-teman, kita akan kembali lagi di The Podcast Farungan di episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Mas Erli, Kiai Muharrar. Ya, mohon pamit ya. Makasih Kiai Muharrar, Kiai Ubed.